Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad amma ba'd. Pemirsa sekalian yang berbahagia, berkumur kemudian bergosip, kita rincikan satu persatu. Berkumur itu tidak membatalkan puasa, tidak memakruhkan puasa kita. Nah, tapi ada catatannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Berusahalah untuk memasukkan air ke dalam hidung, kemudian nanti setelahnya mengeluarkannya, kecuali ketika kamu berpuasa. Maksudnya di sini adalah kita boleh berkumur-kumur, kita boleh juga masukkan air dalam hidung selama tidak berlebihan. Berlebihan di sini bisa berarti yaitu dia sampai meminumnya atau dengan sengaja menelannya. Misalnya dia melihat tidak ada orang, kemudian dia berkumur, kemudian dia menelan air itu, maka itu bisa membatalkan puasanya. Tetapi pada asalnya ketika dia berkumur atau memasukkan air ke dalam hidungnya seperti biasa, insya Allah puasanya itu tidak batal dan tidak makruh. Kemudian yang kedua, bergosip. Nah, ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga melarangnya. Bahkan bergosip itu seperti memakan bangkai saudara kita. Adakah yang mau memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu tidak. Maka tidak diperbolehkan kita bergosip ketika berpuasa, karena bisa mengurangi nilai puasa kita, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan bisa membatalkan kalau disertai dengan sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Maka di sini ada dua rincian. Yang pertama, berkumur-kumur kalau tidak berlebihan itu tidak membatalkan puasa, tidak memakruhkan puasa. Sedangkan seseorang yang mana dia bergosip itu, dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah, bisa mengurangi pahala puasa dan juga bisa menghilangkan pahala puasanya, bahkan bisa membatalkan kalau itu ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad. Mencicipi makanan itu adalah hal yang tidak membatalkan puasa selama pertama kita mencicipinya cukup di lisan kita atau di lidah kita saja, cukup merasakan rasa makanan tersebut. Kemudian setelah itu kita muntahkan atau kita keluarkan atau kita buang, maka itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau mencicipi misalnya satu mangkok kemudian ditelan, ya maka itu membatalkan puasa. Maka dalam hal ini perlu dipastikan lagi, jangan sampai mencicipi, di sini maksudnya sampai menelan sampai ke kerongkongan. Tetapi kalau ketika mencicipi itu cukup dirasakan di lidah, oh di sini asin, ada manisnya, asamnya, dan seterusnya, maka itu setelah dibuang itu tidak membatalkan puasa kita. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita, yaitu mengunyah makanan, nah, kemudian dia berikan kepada anaknya, nah, setelah itu dia membersihkannya, maka itu tidak membatalkan puasanya. Padahal dia mengunyah makanan, dan itu termasuk dikategorikan mencicipi makanan. Jadi intinya, selama tidak masuk ke kerongkongan, kita boleh mencicipi makanan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad. Hukum sholat tarawih itu adalah sunnah. Sunnah di sini atau mandub, ketika dikerjakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Maka ketika seorang melaksanakan puasa kemudian tidak melaksanakan sholat tarawih, tetap sah puasanya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala, yaitu menghidupkan malam-malam Ramadannya. Padahal disebutkan barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadannya, maka dia akan diampuni dosanya. Nah, diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana seorang yang berpuasa kemudian dia berniat untuk dia. Nah, di sini ada perinciannya dan dijelaskan oleh ulama. Niat itu adalah dalam hati, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ada penjelasan ulama menyebutkan, ketika seorang meniatkan puasanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia niat dia juga, maka di sini disebutkan mengurangi
pahala atau nilai puasanya. Nah, maka pemirsa sekalian mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan puasa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita misalnya menjadi turun berat badan kita atau kurus misalnya ketika kita berpuasa, maka itu adalah nilai tambah. Dan jangan meniatkan itu, karena ketika kita niatkan itu bisa mengurangi nilai puasa kita. Puasanya tetap sah, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.